Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki peribadatan keluarga pada malam hari ini. Marilah kita menguduskan ibadah keluarga kita ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah perkunjungan keluarga kami malam hari ini, kami lakukan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut dan memenangkan kami dari kuasa dosa. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki peribadatan keluarga kita pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh, marilah kita menguduskan ibadah keluarga kita ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah perkunjungan keluarga kami malam hari ini, kami lakukan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut dan memenangkan kami dari kuasa dosa. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita memasuki peribadatan kita dengan pujian KPJ nomor 26. Hiduci Gusti kang nitaken jagat siang ratri tan kendhat ganjar serapat. Haleluya sakung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sakung peti ring ratu swargi. Pinuji Gusti sang juru pasuki kang ngurbanken sarira nebus manungsa. Haleluya saking puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya saking bekti ring ratu swargi. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jika pada malam hari ini kami Tuhan izinkan membangun ibadah keluarga dan kami semua terlibat di dalamnya, kami mengaku bahwa semuanya ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan semata. Oleh karena itu, kami sekalian bersyukur kepada Tuhan. Layakkan diri kami masing-masing melalui kuasa darah Tuhan, dan ampuni setiap dosa-dosa kami. Kuduskanlah peribadatan kami oleh kuasa Roh Tuhan, agar menjadi sumber inspirasi bagi ketaatan dan kesetiaan beriman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Tuhan menuntun dan membimbing kami sekalian
dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dalam peribadatan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kesaksian firman Tuhan. Dan pada ibadah malam hari ini, saya akan membacakan kesaksian firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal 16 akan saya baca mulai ayat 9 sampai dengan 12. Injil Markus pasal 16 mulai ayat 9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian pembacaan firman Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini saya beri judul Mengenali Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus telah menimbulkan dampak serius dan luar biasa bagi kehidupan para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Alkitab menyaksikan beberapa realita tersebut. Misalnya, yang pertama, penyangkalan Rasul Petrus terhadap Tuhan Yesus. Rasul Petrus menyangkal eksistensi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diadili. Yang kedua, para murid Tuhan Yesus, sebut saja Petrus dan kawan-kawan, seolah-olah menghilang sejak Tuhan Yesus disiksa sampai penyaliban Tuhan Yesus di Golgota, kecuali murid yang dikasihinya yang ikut menyaksikan
penyalipan Tuhan Yesus. Kesaksian ini bisa kita baca di Yohanes pasal 19 ayat 25 dan 26. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang ikut di dalam penyalipan adalah murid yang dikasihinya. Sedangkan yang lain seolah-olah menghilang begitu saja. Yang ketiga, Simon Petrus juga beberapa murid lainnya disaksikan dalam Alkitab kembali menjadi nelayan. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri saat itu, mereka sudah tidak mengenali Tuhan lagi. Kecuali satu murid, yaitu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kesaksian ini bisa kita baca. Silakan nanti Bapak, Ibu, dan Saudara membaca Yohanes 21. Mulai ayat 1 sampai dengan 14. Kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus selama pelayanan Tuhan Yesus seolah-olah tidak ada artinya bagi mereka. Kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus selama pelayanan Tuhan tidak mengubah kehidupan beriman para murid Tuhan Yesus. Dampak kematian Tuhan Yesus juga menimbulkan ketakutan. Menimbulkan hilangnya rasa percaya diri sebagai murid Tuhan. Menimbulkan hilangnya pengharapan mereka. Menimbulkan ketidakmampuan para murid mengenali Tuhan Yesus lagi. Baik secara fisik maupun secara mata iman mereka. Kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus selama itu setidak-tidaknya 3 tahun. Setidak-tidaknya 3 tahun. Tidak membuat mereka mengenali Tuhan Yesus. Bahkan waktu 3 tahun ini tidak cukup bagi mereka untuk berani tampil sebagai murid Tuhan seperti halnya pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Segala firman Tuhan yang telah mereka dapatkan langsung dari Tuhan tentang bagaimana Tuhan yang adalah Mesias harus menderita sengsara, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian, itu sudah mereka lupakan. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus telah mengubah pola hidup para murid Tuhan Yesus. Dan mereka kehilangan arah kehidupan beriman mereka. Kita tahu kesaksian Alkitab mengatakan mereka berkumpul di dalam pintu yang tertutup. Mereka tidak punya keberanian untuk keluar menampakkan diri dengan jati diri murid Tuhan Yesus. Bukankah ini dampak serius? Bukankah ini sebuah perubahan yang luar biasa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Golgota? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita tadi di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 14
yang merupakan landasan perenungan kita malam hari ini merupakan bukti bahwa tidak mudah membuat para murid percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ketidakpercayaan para murid atas kebangkitan Tuhan Yesus berdampak kepada ketidakmampuan mereka mengenali kembali jati diri Tuhan Yesus yang selama itu menjadi pusat kehidupan para murid. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi membuktikan bahwa segala informasi murid-murid yang sudah melihat dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus ternyata tidak cukup kuat untuk mengembalikan keyakinan dan rasa percaya diri para murid bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Markus tadi, Tuhan Yesus menjadi sangat gusar. Tuhan Yesus menjadi kecewa. Tuhan Yesus sangat prihatin ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid pada saat makan. Sehingga akhirnya Tuhan menampakkan diri secara langsung kepada 11 murid itu dengan harapan para murid bisa percaya. Kegusaran, keprihatinan Tuhan Yesus dinyatakan bahwa karena ketidakpercayaan mereka, karena kedegilan hati mereka, itu menjadi penyebab para murid tidak mampu mengenali Tuhan Yesus lagi setelah kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus dan beberapa kali penampakan dirinya kepada para muridnya merupakan cara Tuhan untuk mengembalikan jati diri para muridnya yang mengalami kemerosotan iman dan upaya Tuhan Yesus untuk mengembalikan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Pemulihan kembali, peneguhan kembali para murid Tuhan Yesus sangat perlu dilakukan langsung oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, Tuhan Yesus berharap agar semangat mereka, kekuatan iman mereka, pengharapan iman mereka, keberanian mereka sebagai saksi-saksi hidup Tuhan Yesus dapat ditumbuhkan kembali, dapat dipulihkan kembali, dan semuanya itu dilakukan melalui kuasa firman-Nya dalam setiap penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid. Di dalam 4 Injil ada kata-kata khas yang selalu diucapkan Tuhan ketika bertemu dengan para murid melalui penampakan dirinya. Kata-kata itu sangat luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Salam bagimu. 2 kata ini yang sering diucapkan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan dan kematian. Dan mereka sudah tidak ingat lagi kata-kata itu. Dan kata-kata yang luar biasa yang ditujukan kepada Thomas. Lihatlah bekas paku di tanganku.
Tunjukkan jarimu di lambungku. Lihatlah bekas paku di kakiku. Upaya Tuhan Yesus untuk memulihkan iman Thomas dan para murid lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketakutan, kecemasan, ketidakyakinan, kedegilan hati, dan putus hubungan dengan Tuhan Yesus merupakan faktor-faktor penyebab ketidakmampuan mereka mengenali Tuhan Yesus lagi. Bahkan menjadi penyebab kemerosotan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan bila hal itu terjadi dalam kehidupan orang beriman kepada Tuhan, bahkan sekelas para murid Tuhan Yesus sendiri menimbulkan dampak luar biasa. Kehilangan semangat, kehilangan keberanian bersaksi, kehilangan rasa percaya diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen. Dari perenungan ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari bagi kehidupan beriman kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, acap kali kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami para murid Tuhan. Ketika hidup kita dalam posisi, dalam keadaan kritis, kita sering berlaku seperti para murid. Diliputi kecemasan, diliputi ketakutan, diliputi kekhawatiran, kehilangan percaya diri. Dan kalau semuanya itu merajai kehidupan kita, maka tidak menutup kemungkinan kita akan seperti para murid Tuhan Yesus. Kita tidak mudah lagi mengenali Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita tidak mengenali lagi jati diri Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai penolong kita, sebagai sumber kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita selalu dapat mengenali jati diri Tuhan Yesus, agar kita tidak mengalami kemerosotan kualitas beriman kita kepada Tuhan Yesus pada saat kita berada dalam situasi kritis? Dari apa yang tadi kita renungkan bersama berdasarkan kesaksian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14, setidak-tidaknya kita dapat mencatat 3 hal penting yang bisa kita jadikan bahan perenungan kita agar kita tidak berlaku seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus menjadikan diri kita sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Seperti halnya seorang murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Juga Maria Magdalena, yang ternyata 2 murid ini di dalam Alkitab disaksikan mereka selalu dekat, selalu akrab, punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan sebagai gurunya dan mereka sebagai muridnya.
Mereka selalu ada dimanapun Tuhan Yesus berada. Sehingga murid yang dikasihi Tuhan ini, juga Maria Magdalena yang pernah ditolong oleh Tuhan, karena dekatnya dengan Tuhan, mereka mudah mengenali meskipun dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang kritis. Dan kedua orang ini begitu peka, sensitif dengan keberadaan Tuhan dalam wujud apapun. Mereka tahu. Murid yang dikasihi Tuhan ini selalu memberitahu, itu Tuhan. Nah, kalau kita bisa seperti murid yang dikasihi Tuhan, seperti Maria Magdalena, maka kita tidak akan mudah mengalami kemerosotan iman, betapapun kita dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita yang diperlukan adalah berupaya untuk dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan itu harus kita tingkatkan melalui keseharian kita membaca firman Tuhan, melalui puji-pujian yang bisa kita lantunkan dalam segala keadaan, melalui doa-doa yang selalu kita naikkan. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan agar kita punya hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu hal pertama. Hal kedua, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi, selalu mengingat. Dalam bahasa Jawa bisa disebuti niteni. Selalu mengingat, niteni setiap firman Tuhan ketika Tuhan bertemu dengan para murid. Salam bagimu, damai sejahtera bagi kamu. Dan firman-firman lain yang khas Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dengan niteni firman Tuhan, maka kita akan menjadikan firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita, menjadi inspirasi kekuatan dan keteguhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan waktu yang kita miliki untuk selalu membaca, merenung-renungkan firman Tuhan, agar kita mampu niteni setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus berusaha konsisten menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan beriman dan kehidupan kemanusiaan kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sentrum kehidupan kita, maka itu berarti kita akan menyilakan Tuhan, memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan kita, untuk menjadi pemimpin hidup kita, dan menjadi batu penjuru bagi setiap langkah dan gerak kehidupan sesehari kita. Jangan sampai karena sesuatu yang kritis, seperti halnya para murid, menjadikan mereka renggang. Bahkan mungkin Tuhan Yesus tidak lagi menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka tidak konsisten. Demikian juga kita harus punya konsistensi di dalam kehidupan beriman kita.
Jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru bagi setiap apapun langkah dan gerak kehidupan beriman kita, juga kehidupan kemanusiaan kita. Dengan 3 hal tadi, kita harus yakin bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dalam keadaan kritis sekalipun, selama kita berupaya menjadi murid yang dikasihi, selama kita mau niteni firman Tuhan, selama kita mau menjadikan Tuhan Yesus pusat kehidupan kita, kita harus yakin Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membebaskan kita dari apapun keadaan kritis yang menimpa kita. Mudah-mudahan Tuhan menolong dan memberkati kita, dan perenungan firman ini menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan beriman kita. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan pujian, dan kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Pengumpulan persembahan sebagai sambutan juga atas firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dari KPJ nomor 262. Atos tuloto patuko kang nanggan sangsara, sinalip mulya seta wetosaning jalma, kados wiji kang katanem ing siti samya kapendhem, mekaten kita kang nista keparang nunggil patuko binerkahan pikantuk kaswargan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku, mari kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat sebagai permohonan bersama kami atas beberapa pergumulan kehidupan kami sekalian. Tolonglah Tuhan, beri kesembuhan dan pulihlah kesehatan warga Jemaat Mulyosari yang saat ini sedang menderita kelemahan tubuh karena sakit yang sedang diderita oleh mereka. Berkati setiap upaya pengobatan untuk kesembuhan dan pulihnya kesehatan mereka. Tolonglah mereka dengan kuasa dan belas kasihan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, belas kasihanilah bangsa Indonesia, bahkan seluruh penduduk di dunia ciptaan Tuhan, untuk Tuhan izinkan terbebas dari bahaya keganasan virus corona. Kiranya oleh kemurahan dan kuasa Tuhan Allah, para penderita sakit akibat virus corona, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan kembali kesehatan mereka. Para dokter, perawat, dan para medis yang bekerja keras untuk menyembuhkan para penderita sakit akibat virus corona, kiranya Tuhan beri perlindungan, beri kekuatan dan kesabaran. Dan kiranya oleh
kasih sayang Tuhan. Mereka boleh Tuhan pakai untuk sarana kesembuhan bagi para penderita sakit akibat terpapar virus corona tersebut. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan pemerintahan negara kami, Indonesia. Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden kami, Bapak Amin Ma'ruf. Bahkan para menteri yang membantu Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan seluruh pejabat pemerintahan yang ada di negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Juga di dalam mereka berupaya menanggulangi wabah virus corona. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami. Kami mendoakan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mulyosari. Kiranya Tuhan berkenan melindungi mereka, memberkati mereka, menyertai mereka dengan kasih sayang Tuhan, dan menguatkan mereka dengan kuasa Roh Tuhan, agar di dalam keadaan apapun, karena pertolongan Roh Tuhan, mereka tetap setia, tetap taat, beriman kepadamu. Demikian juga kami menyerahkan hamba Tuhan, Pak Dikto Cahyanto bersama keluarga. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan berkati senantiasa dengan kekuatan dan kesehatan yang prima, agar hamba-Mu ini boleh menggembalakan para warga Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Mulyosari dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan para penatua, diaken, juga para pembantu majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Mulyosari. Limpahilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar mereka juga mampu menjalankan pelayanan masing-masing dengan penuh syukur dan sukacita untuk kehidupan beriman seluruh warga jemaat, dan tentunya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jagailah mereka, berikan semangat pelayanan yang baik, agar di dalam situasi apapun mereka tetap melayani dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan untuk pelayanan-pelayanan di Jemaat Mulyosari, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pengelolaan persembahan ini kiranya juga Engkau sertai, agar persembahan yang telah terkumpul dan Kau berkati boleh berdaya guna bagi pelaksanaan seluruh pelayanan di Jemaat-Mu Mulyosari. Kami menyerahkan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mulyosari. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati belajar mereka, Engkau berkati upaya mencari pekerjaan mereka, Engkau berkati upaya untuk mencari teman hidup. Biarlah kami semua warga Gereja Kristen Jawi Wetan Mulyosari akan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Kami akan mengakhiri peribadatan kami malam hari ini. Kiranya hidup kami ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan pujian dari nyanyian dalam KPJ nomor 421. Sirna saliring bunga Gustiku datang kingsir Natian karo paning susah Padangku tang sumingkir Hatiku asu korono Datan pekat cinangkong Ing siramate Sang Rama sayogya aku ngitung lamun ngelingi Gustiku sedihku enggal sirna taklut buri ing salahku wit kinandang ing senyum saipo ayo mingkabu yen rinek sayang aku ngara opo maneh aku sayogya aku ngitung. Mengakhiri peribadatan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan Allah, sumber kehidupan dan sumber segala berkat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa manusia. Roh Kudus, sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya selalu memberkati dan memelihara kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah perkunjungan keluarga kita malam hari ini. Mudah-mudahan melalui peribadatan yang kita lakukan malam hari ini, kita tetap diberi semangat oleh Tuhan untuk memiliki keyakinan yang teguh, iman yang kuat, dan kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus kita sebagai pusat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.